وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Pasal berikutnya tentang budak perempuan. Faslun wa ma yadhharu ghaliban minal amati karra'si wal yadaini ilal mirfaqaini war rijlaini ila rukbataini laisa bi'auratin. Nah, ini untuk budak perempuan kok ini nih. Ini memang enggak ada sekarang, cuman ya fikih aja sebagai maklumat pengetahuan. Dikatakan oleh Ibnu Qudamah yang maknanya apa yang biasa tampak, bagian yang biasa tampak, ma yadhharu ghaliban, biasanya tampak dari budak wanita al-amah, seperti ar-ra's, kepala, ya. Kepala di sini termasuk rambut gitu. Ya, termasuk rambut. Wal yadain ilal mirfaqain, kedua tangan hingga siku. Al yadain ilal mirfaqain, hingga siku sini. Dan juga ar-rijlain ila rukbatain, kedua kaki sampai lutut. Itu bukan aurat untuk budak perempuan. Kalau untuk perempuan merdeka, ya aurat itu semua. Aurat, enggak boleh mahram untuk melihatnya, ya. Begitu. Apa dalilnya? Dalilnya di sini dikatakan ya anna Umar nahal amata 'anit taqannu'i wat tashabbuhi bil harair. Karena Umar bin Al-Khattab melarang budak wanita menutup kepala berkerudung dan melarang mereka menyerupai wanita merdeka. Ini kalau ada budak perempuan. Jadi faedahnya apa? Budak wanita dulu tidak boleh mengenakan kerudung dan tidak menyerupai wanita merdeka, karena ini statusnya strata budak. Maka bagian yang zahara ghaliban itu biasa tampak di everyday life, daily life, kehidupan sehari-hari dari mereka, itu tetap bukan aurat sebagaimana kondisi sosial di zaman itu. Gitu. Ya. Jadi itu bukan aurat kalau untuk budak perempuan. Kalau untuk budak perempuan bukan aurat. Taib. Dan di sini ada istilah ma zahara ghaliban, apa yang umumnya atau biasanya itu tampak. Juga dalam masalah nazar terhadap makhtubah, yaitu perempuan yang kita lamar atau yang kita ingin untuk menikahinya. Maka nazar itu disyariatkan atau disunnahkan kalau memang kita ada niat untuk menikah. Ya. Ada niat untuk menikah dengannya walaupun baru nazar dulu, belum fix gitu. Itu boleh. Sebagian ulama mengatakan nazar itu hanya boleh setelah kita mengkhitbah melamar. Tapi melamar di sini maknanya adalah menyatakan ingin menikahinya, baru boleh nazar. Ada yang berpendapat seperti itu. Oleh ala kulli hal, di sini nazar itu kalau memang kita ada minat untuk menikah dengannya, ya kita udah nyatakan, walaupun nanti jadi apa enggak, terus apa enggak nanti, tapi kita ngomong dulu, saya mau nikah sama kamu, coba saya mau lihat kamu. Nah, seperti itu. Maka yang boleh dilihat itu jelas, kalau misalnya wajah itu jelas, karena Nabi SAW pun memerintahkan salah satu sahabatnya untuk melihat wajahnya, ya, matanya, wajahnya itu jelas. Kemudian telapak tangannya itu juga jelas, karena dua itu sebenarnya mewakili. Itu dua itu untuk perempuan, ya untuk perempuan dua itu mewakili. Kecuali kalau perempuannya sering naik motor siang-siang nggak pakai sarung tangan, itu kayaknya nggak mewakili. Karena apa? Belang-belang. Ya jadi antum lihat, wah tangannya hitam nih, ya. Tapi kan hitam karena ini doang, karena nggak pakai sarung tangan gitu. Tapi biasanya mewakili lah, perempuan yang terawat mewakili. Oke. Boleh nggak selain itu dia lihat kalau dia memang nazar? Maka boleh. Tapi yang boleh yang mana? Ma zahara ghaliban,
Yaitu apa yang tampak biasanya di daily life-nya di tengah keluarga itu apa? Yaitu kepala, rambut, ya, leher, kemudian telapak tangan sampai sini. Ini kan biasa gitu. Ibaratnya kayak perempuan pakai kaos gitu biasa di rumahnya gitu, perempuan pakai kaos. Ya, atau ibu-ibu pakai daster rumahan gitu kan. Nah, yang ya leher, rambut, ini, kemudian betis dan telapak kaki, ya segitu doang. Itu boleh kalau antum nazar. Tapi kalau emang nazar ini emang mau nikah dia sama dia atau mau nikah gitu loh. Ya bukan iseng-iseng nazar, siapa tahu saya pengen nikah. Ya enggak gitu juga. Ya. Ada sebagian ada seorang ikhwan yang dikenal dengan sebutan Abu Nazar, ya. Jadi dia tuh observasi sana sini nazar dulu sampai dia dapat cintanya gitu. Ini enggak boleh seperti itu. Ya. Tapi ala kulli hal. Jadi ma zaharu ghaliban ini suatu frase atau istilah dalam fikih, yaitu apa yang di daily life yaitu tampak di depan para mahramnya. Maka ketika nazar dibolehkan untuk melihatnya. Baik, kita lanjut. Kemudian dikatakan di sini qala al-qadhi fil jami' ma 'ada dzalika 'auratun li'annahu la yadhharu ghaliban asbaha ma tahta surrah. Apa yang selain itu dikatakan yaitu selain dari untuk budak ya, ini masih untuk budak. Selain dari kepala, kedua tangan hingga siku dan kedua kaki hingga lutut. Selain itu maka itu aurat untuk budak perempuan. Karena la yadhharu ghaliban, tidak biasa tampak, maka hukumnya menyerupai bagian tubuh yang berada di bawah pusar. Jadi artinya selain kepala, tangan hingga siku, kaki hingga lutut, selain itu maka seluruh tubuh budak wanita adalah aurat dan wajib ditutup ketika sholat. Dan ini dipahami apa? Di sini dipahami bahwasanya kalau nih perempuan budak ini dia sholat nggak pakai kerudung, sah nggak sholatnya? Sah sholatnya. Kalau dia sholat kaki betisnya kelihatan, sah nggak sholatnya? Sah sholatnya. Terus tangannya sini kelihatan, sah sholatnya, begitu, sah sholatnya. Nah, tapi kalau wanita merdeka kayak wanita sekarang, ya enggak sah lah sholatnya kalau misalnya kelihatan salah satu dari hal-hal itu. Ya berbeda dengan itu. Adapun ART, asisten rumah tangga, maka ini bukan budak statusnya, dia merdeka, cuman dia dipekerjakan. Taib wa qala Ibnu Hamid, berkata Ibnu Hamid, auratuha ka auratir rajul. Ada pendapat Ibnu Hamid bahwasanya dia mengatakan auratnya budak wanita itu sama dengan aurat laki-laki dalam salat. Auratnya budak wanita sama dengan aurat laki-laki dalam salat. Karena ada hadis begini, ada hadis dari Nabi SAW yang mana ini hadis ya dhaif, ya, hadis dhaif. Dikatakan Nabi, idza zawwaja ahadukum amatahu 'abdahu aw ajirahu fala yanzur ila syai'in min auratihi fa inna ma tahta as-surrati ila rukbati aurah. Nah ini, jika seorang dari kalian, ini tapi hadis ini dhaif. Jika seorang dari kalian menikahkan budak perempuannya dengan budak laki-lakinya atau budak perempuannya dengan orang sewaannya, bawahannya. Jadi dia punya budak perempuan, dia punya budak laki-laki. Nah, dia nikahin dua nih, jodohin. Maka janganlah dia melihat sesuatu dari auratnya. Sesungguhnya auratnya dia budak perempuan, ya, itu antara surrah pusar sampai lutut. Berarti ini bagi budak perempuan, untuk kalau kita ngelihat di sini, ini bukan aurat ya, kawan. Ini bukan aurat. Maka dikatakan Ibnu Qudamah, li'anna man lam yakun ra'suhu auratan lam yakun sadruhu auratan karrajul. Maka kata Ibnu Qudamah,
Karena barang siapa yang kepalanya bukan aurat, maka dadanya juga bukan aurat. Kayak laki-laki, kepala kita bukan aurat, maka dada kita juga bukan aurat. Ya. Maka budak wanita ya bukan aurat bagian dadanya gitu, ya. Cuman kan kalau budak itu kan ya tergantung ya, ketika itu budak mungkin mereka berkulit hitam atau semisalnya. Cuman tetap aja kalau misalnya ada peperangan, misal Indonesia melawan Rusia atau melawan Amerika misalnya, terus Indonesia menang misalnya, peperangan syar'i, Indonesia menang, terus ditawan perempuan-perempuan Rusia atau Amerika, itu statusnya jadi budak itu, ya. Dan nanti ada pasar budak, dijual belikan budak itu. Nah auratnya mereka itu sejauh mana? Nah gitu. Pendapat pertama, auratnya budak itu adalah, atau auratnya budak itu adalah seluruh tubuh kecuali wajah, rambut, leher, tangan, dan kaki sampai lutut. Sisanya ini aurat. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, auratnya budak perempuan adalah hanya antara pusar sampai lutut. Mbak Farudin pilih mana kira-kira? Nah, ya antum tahu lah, kita tahu sepakat pilih mana enak ya, gitu. Nah gitu. Kemudian juga ada namanya ummu walad dan al-mu'taq ba'duha. Ada juga istilah dalam perbudakan itu ummu walad dan mu'taq ba'duha. Apa itu ummu walad? Ummu walad adalah budak yang melahirkan anak tuannya. Dan ini tanda-tanda dekatnya hari kiamat sebenarnya. Budak melahirkan anak tuannya. Apa maksudnya? Yaitu misal anak tuannya, anak memiliki budak wanita, dan karena ini budak perempuan milik anak, maka anak bebas untuk menjima'nya. Qadarullah, kemudian dia hamil karena persetubuhan itu, ya. Hamil, maka kemudian kan keluar anak nih, anak nih, beranak dia. Nah anaknya kan bapaknya itu anak, ibunya budak anak. Status anak ini merdeka atau budak kira-kira Pak? Ayo Pak. Ngikutnya status anak atau status ibunya kira-kira? Ya status anak. Nah ini yang dalam hadis disebutkan di antara tanda-tanda hari kiamat adalah antalidal amatu rabbaha atau rabbataha, yaitu seorang budak perempuan melahirkan tuannya sendiri itu. Ya, dan itu udah terjadi, udah lama terjadi. Nah, jadi itu namanya ibunya ini, yaitu budak ini adalah ummu walad namanya, ummu walad. Ibunya si anak gitu, ummu walad. Nah, kemudian ada istilah kedua yaitu al-mu'taq ba'duha, yaitu budak yang sebagian dirinya merdeka. Jadi separuh dirinya statusnya merdeka, separuhnya tidak merdeka. Maka hukum auratnya sama. Kadzalik sama. Li'anna riqqa baqin fihima, karena unsur perbudakan masih ada pada diri mereka, maka statusnya masih semi budak atau budak, ya. Namun illa annahu yustahabbu lahuma at-tasattur lima fihima min shibhil ahrar. Hanya saja budak yang separuh-paruh ini atau ummu walad itu dianjurkan bagi mereka berdua untuk lebih menutup tubuh. Kenapa? Karena adanya kemiripan dengan wanita merdeka. Ummu walad itu kemiripannya apa dengan kita? Karena dia budak perempuan kita, budak kita, dan kita pernah menjima'nya, dan dia punya anak yang anaknya itu juga anak kita, gitu loh. Maka seperti apa? Mirip dengan wanita merdeka. Ya, kalau wanita merdeka istri kita misalnya beranak, itu kan anak kita, dan istri kita. Maka mirip nih budak perempuan ini seperti istri kita yang telah kita pergauli, yang telah kita gauli dan punya anak kita, gitu loh. Itu namanya ummu walad. Itu namanya ummu walad atau milkul yamin. Antum masih ingat gak tahun berapa ya? Tahun 2021 apa 2022 atau sekitar itu ya? Itu ada disertasi atau semisalnya yang melegalkan atau mengatakan bahwasanya yang seperti zina itu masih boleh. Naudzubillah, ada bilang gitu. Waktu itu booming itu. Dan itu suatu kekufuran yang nyata. Dengan alasan apa orang itu bilang bahwasanya zina itu enggak apa-apa, bisa dihalalkan? Yaitu dikiaskan dengan perbudakan ini, dengan milkul yamin ini, ya, tapi enggak usah kita bahas itu.
Taib, kemudian wa anhu, ada riwayat lain dari Imam Ahmad, pendapat lain dari Imam Ahmad, annaha kal hurrati lidzalik, bahwasanya aurat budak wanita sama seperti aurat wanita merdeka, yaitu seluruh tubuhnya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Dan pendapat ini lebih condong kepada ihtiyat, yaitu kehati-hatian. Oke. Kemudian dilanjutkan, kita lanjut berikutnya. Wa auratul khuntha al muskil ka auratir rajul. Nah, di sini ada namanya al khuntha al muskil. Al khuntha al muskil itu apa? Al khuntha al muskil yaitu orang yang punya kelamin ganda, kelamin cowok, kelamin cewek pada dirinya. Dan muskil itu bermasalah, menjadi tanda tanya besar. Sebenarnya mana yang aktif atau mana yang lebih aktif, mana yang lebih dominan, sehingga dia disifati dengan jenis kemaluan tersebut. Kalau lebih dominan, dia punya zakar, punya juga vagina dalam satu tubuh. Nah, kalau misalnya ternyata ya lebih aktif yang zakar, maka dia berarti laki-laki. Kalau ternyata lebih aktif yang vagina, maka dia berarti perempuan. Tapi kalau kedua-duanya sama-sama aktif, yang zakar juga berfungsi sebagai zakar laki-laki, yang vagina juga bisa mengeluarkan cairan haid misalnya. Nah, ini kan muskil dia berarti problematik. Ya, dia dibilang laki-laki tapi dia ada sisi perempuannya, dibilang perempuan tapi dia ada sisi maskulin cowoknya. Maka disebut orang ini namanya apa? Al-khuntha al-muskil. Apakah ini ada? Ya ada. Kalau nggak ada, nggak bakal dibahas di sini. Jadi udah ratusan tahun lalu ada. Ya, Anda nggak tahu kalau sekarang, kalaupun ada, ya pasti ya mungkin ditutup-tutupi. Tapi kalau memang ada auratul atau khuntha muskil ini, auratnya itu gimana? Maka auratnya dikatakan ka auratir rajul. Maka auratnya seperti aurat laki-laki. Gitu. Kenapa? Li'annal asla adamu wujubis satr fala tujibuhu bisyak. Karena kaidah asalnya adalah namanya menutup diri itu tidak wajib. Itu asalnya begitu. Maka tidak layak untuk diwajibkan hanya gara-gara keraguan. Karena orang yang dia statusnya khuntha muskil, kelamin ganda dan tidak dominan salah satunya, itu kan meragukan. Buat kita ragu dia laki atau perempuan, kita ragu-ragu. Dan hukum asalnya menutup tubuh itu tidak wajib, kecuali kalau itu aurat. Maka kalau kita katakan wa in qulna al-auratu al-farjan, aurat itu adalah kedua farj. Farj itu depan dan belakang. Lazimahu satru qubulihi wa dzakarihi, maka kita haruskan dia untuk menutup kubulnya, depan, kalau depan, dan juga zakarnya, yaitu kubul di sini yaitu vagina dan zakarnya, karena dia punya dua-duanya. Ya, li'anna ahaduhuma wajibus satri wa la yutayaqqanu satruhu illa bisatrihima. Karena salah satu keduanya itu pasti wajib untuk ditutup. Karena dia punya zakar, punya juga vagina. Dan enggak tahu yang mana yang lebih dominan. Tapi pasti salah satunya wajib ditutup. Maka tutup keduanya. Karena enggak yakin dia mana yang lebih dianggap sebagai sebagai aurat. Ya, cuma begini, kalau memang dia sebenarnya kalau khuntha muskil ya, kalau dia memang dua-duanya berfungsi, baik haid atau keluar air mani dari zakarnya dan semisalnya, kan ada indikator lain sebenarnya. Kalau zaman sekarang sih udah bisa, para dokter, Anda yakin mereka bisa mendiagnosa ini lebih condong ke perempuan atau laki-laki secara lebih dominan. Itu pasti dokter bisa lebih. Tapi secara zahir juga sebenarnya mungkin bisa dipertimbangkan di masalah apa? Hal-hal yang lebih mendukung di bagian fisik di bagian tubuh lainnya, seperti di dada. Apakah dia tumbuh buah dadanya? Nah, gitu. Kalau enggak tumbuh buah dadanya, berarti ya, kemungkinan dia laki-laki. Tapi kalau tumbuh,
kemudian perempuan. Tapi masalah lagi kemudian, iya dia tumbuh buah dadanya, namun dia tidak haid. Ini repot lagi nih. Ya. Atau dia memang datar flat, nggak tumbuh buah dadanya, tapi dia haid. Nah ini susah juga, bingung. Ya. Alhamdulillah itu jarang banget, jadi kita nggak pusing ini. Ya. Pusingnya itu kok nanti DKM dia nempatin di kelas ikhwan atau di kelas akhwat, itu yang bingung. Gitu, bingung. Atau apa dia jadi nanti kok jadi ustadz, bingung, ustazah. Emang kayak golongan sebelah ustazahnya yang kayak gitu. Ya coba di Mosi ada halaqah sama ustadz ini untuk ikhwan, sama ustazah ini untuk akhwat. Dia di tengah-tengah gitu, kan bingung juga gitu. Nah, tapi insya Allah bisa didiagnosa oleh dokter. Sekarang tuh masya Allah sekarang Allah Ta'ala mudahkan teknologi dan perkembangan sains. Tapi kemudian kita ke pasal berikutnya, faslun wa inin kasyafa minal aurati syai'un yasirun ufiya anhu. Nah ini penting nih. Kalau misalnya tersingkap dari aurat itu, ada tersingkap, terbuka sedikit dari aurat, maka dimaafkan yang sedikit itu. Kenapa? Li'annal yasira yashuqqut taharruzu minhu. Karena bagian yang sedikit sulit untuk dihindari. Bagian yang sedikit sulit buat dihindari. Ini kaidah penting. Aurat yang terbuka sedikit itu dimaafkan, itu tidak membatalkan sholat. Karena apa? Karena manusia sulit menghindari benda bergerak, pakaian tertarik, atau kondisi tidak stabil. Ya. Tapi ini yang sedikit ya, yang sedikit. Ya, sedikit kelihatan auratnya. Wa in kathura batalati sholatu bihi. Tapi kalau misalnya banyak terlihatnya, maka bisa batal. Bisa batal sholat dengan terlihat terbuka banyak, sholatnya batal. Kenapa? Li'anna taharruza minhu mumkinun. Karena hal tersebut masih mungkin dihindari. Nah, banyak di sini ukuran yang biasa dalam pandangan orang-orang kita, urf, dianggap signifikan. Ini benar-benar terbuka banyak. Karena ini termasuk kelalaian dalam menutup aurat. Wa in ataratir rihu thawwahu min auratihi an auratihi fa'adahu bi sur'atin lam tabtul salatuhu li'annahu yasirun fa asbahal yasira fil aurah. Jika angin menerbangkan pakaian dia, kalau terbuka auratnya, lalu segera ia ambil itu, dia pakai langsung, maka sholatnya tidak batal. Kayak gimana coba contohnya? Ini termasuk sedikit, maka hukumnya seperti terbukanya aurat sedikit, jadi tidak sengaja langsung segera ditutup, itu nggak batal sholatnya. Ada angin, atau misalnya ketika ihram, anginnya kencang banget. Ya, antum kan pakai rida gini. Terus kemudian terbang itu. Akhirnya kelihatan pusar antum dan bawahnya. Ya. Jadi lagi sholat Allahu Akbar gitu. Terus habis itu diterbangkan angin rida pakai, kalau pakai baju ini enggak, mau angin sekencang apapun enggak bakal lepas. Tapi rida yang biasa buat pakai ihram yang putih itu bisa lepas. Bisa aja lepas kalau emang enggak baik dalam ngikatnya. Maka lepas, kan kelihatan nih udalnya sama bawahnya. Nah kemudian berjalan menuju ke ridanya itu yang udah copot. Kemudian dia langsung pakai lagi, ya, dia tutup. Maka apakah sholatnya sah? Sah sholatnya. Sholatnya sah. Kiasin aja untuk hal-hal lain. Kiasin untuk hal-hal lain. Bagaimana dengan sebagian om-om yang dia celananya pendek, bukan celana pendek, celananya mungkin ya celana kayak biasa, tapi pakaian atasnya itu yang kependekan, biasanya kaos tuh, ya, udah badan gede, tapi kaosnya kaos ya segitu doang, ya Allah nih orang. Terus kemudian pas sujud itu, wah itu nyiksa orang itu sujud itu, akhirnya orang lihat belahan bokongnya. Itu kalau misalnya sekali itu aja tuh orang kayak gitu, nggak sengaja, nggak ngira bakal kayak gitu, itu mungkin masih dimaafkan, mungkin ya. Tapi kan itu secara urf kita sebenarnya termasuk fahis itu keji, ya buruk.
Kalau udah sampai kelihatan belahan bokongnya gitu loh. Ya, jadi tetap masalah juga sih. Nah, kalau misalnya dia emang kayak gitu seluruh pakaiannya udah kebiasaan dan nggak pernah berubah, maka khawatirnya dia sholatnya tidak pernah sah kalau misalnya kayak gitu tracknya. Iya, makanya afdolnya memang sholat itu dengan pakaian longgar yang tidak menutup aurat. Ibu-ibu aja, para ummahat, perempuan ketika sholat itu kan pakaian longgar dia pakaiannya. Karena kalau enggak gitu jeplak apa namanya? Membentuk tubuh. Nah, membentuk lekuk tubuh itu bukan termasuk menutup aurat, ya. Oke, kemudian fasal berikutnya di sini dikatakan wa yajibu satrul aurati bima yasturu launal basharati min ath-thiyabi awil juludi aw ghairihima fa in wasafa launal basharati lam yu'tadda bih li'annahu laisa bisatir. Ya, di sini dikatakan kalau misalnya dia wajib menutup aurat dengan sesuatu yang menutupi warna kulit. Launul basyarah, warna kulit, harus ditutup warna kulit itu. Ya, baik berupa pakaian atau kulit atau lainnya. Dia pakai apa? Pakai pakaian atau dia pakai kulit atau pakai apa? Itu harus menutupi warna kulit itu. Harus menutupi warna kulit itu. Kalau dia pakai kaos kaki misalnya, ya dia kalau pakai stocking yang tipis dan warna kulitnya kelihatan, ini jelas apa? Ini jelas nggak nutup aurat. Apalagi stocking itu juga sesuatu yang apa ya, membentuk lekuknya gitu kan. Ya. Kemudian fa in wasafa launal basyarah, jika bahan itu masih memperlihatkan warna kulit, maka tidak dianggap menutup karena ia bukan penutup. Jadi tidak harus tidak transparan. Kalau itu transparan menampakkan warna kulit, maka tidak disebut menutup aurat. Ya. Oke, namun gimana kalau misalnya memang tidak ini warna kulit ya, tapi gini. Kalau misalnya tadi membentuk lekuk tubuh itu bisa apa? Tidak disebut menutup aurat. Bagaimana dengan orang yang pakai pakaian tapi tidak membentuk lekuk tubuh, longgar, cuman kalau kita ngelihat di siang hari dengan pantulan matahari kelihatan dalam tubuhnya bentuk gitu. Paham gak sih maksudnya? Paham gak Pak maksudnya Pak? Gak paham dah? Gak paham? Ya udah. Contoh kalau laki-laki ini Pak, antum sholat zuhur di mari, kemudian pakai sarung, terutama sarung warna putih polos. Itu kalau antum di luar, kita dari sini, itu kelihatan karena pantulan matahari di luar itu memperlihatkan antum tuh pahanya kelihatan, mau lampu nggak pakai celana pendek, gitu kan? Antum terlihat itu, terlihat. Ya. Nah itu satu. Kalau perempuan itu pakai baju panjang tapi nggak pakai androk, nggak pakai daleman gitu. Kemudian lewat ini, walaupun dia pakai jilbab, lewat di sini kelihatan dari sinar matahari misalnya, ya bentuk dalemannya, bentuk bagian tubuh bagian dalam. Pertanyaannya, ini orang kalau pakai yang kayak ini sah atau enggak sholatnya? Ayo Pak, paham nggak ini? Tadi yang laki-laki pakai sarung putih. Dan kalau ada pantulan matahari transparan, begitu juga perempuan kayak gitu. Kalau dia sholat sah nggak sholatnya? Oke, gimana? Bagung? Sah. Kalau udah Pak Agung ngomong, maka hukum berlaku. Masya Allah. Kalau ya benar sah, sholatnya sah. Sholatnya sah. Bedakan dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan pakai stocking atau bentuk yang lekuk. Kalau ini jelas dari pakaiannya saja sudah membentuk tubuh. Tapi kalau yang sekarang yang barusan ini
dia tuh nggak ada maksud untuk itu juga, pakainya longgar. Cuman dalam konteks atau tempat tertentu itu agak kelihatan karena pun pantulan matahari, maka nggak masalah insya Allah. Toh kalau dia di dalam masjid nggak bakal kelihatan, kecuali kok pakainya terlalu tipis sehingga kelihatan itu tubuhnya, kelihatan auratnya. Pas dia lagi sujud kelihatan tuh, nyeplak banget. Maka ini nggak sah kok yang seperti ini. Ya begitu. Jadi ibrahnya dikelihatan atau enggak di saat sholat di kondisi normal. Adapun kok kondisi kelihatan matahari atau kesken sama matahari dan orang dari beberapa angle itu bisa melihat dalamnya, maka ini tidak berpengaruh insyaallah. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak jemaah sekalian? Nggak ada? Ya Pak Fajar? Ini pas sholat atau di luar sholat? Bismillah. Ibrohnya, ya jadi pertanyaan adalah kalau dia memang pakaian gamisnya itu nggak sampai menutupi seluruh dari kaki, cuman dia ganti dengan menutup pakai kaos kaki. Ini menyelisih sunnah sebenarnya, cuman kalau ibrohnya dari sunnah itu kan menutup aurat, jadi tetap sah saja insya Allah. Cuma ini menyelisih sunnah karena Nabi SAW ketika ditanya kalau dia pakai gamis doang gimana, nggak pakai dalaman, maka nggak apa-apa kata Nabi SAW, yang penting menutupi seluruh. Jadi yang menutup apa? Yang menutup adalah gamisnya, yang menutup adalah pakaian atasnya, bukan kaos kakinya, begitu. Menyelisihi apa yang disunnah, tetapi sholatnya tetap sah selama itu bukan stocking yang nyeplak gitu. Gitu. Ada lagi Pak? Yang lain? Pak Hordin, ada lagi? Jelas semua insyaallah. Di sini ada pembahasan wajibu an yaj'ala 'ala 'atiqihi syai'an min al-libasi fi salatil mafruḍah. Wajib untuk menjadikan di atas atiknya. Jadi di sini wajib untuk menutupi pundak, ada pakaian di pundaknya saat dia salat wajib. Ya, wajib untuk meletakkan sesuatu dari pakaian di atas pundaknya saat dia salat wajib. Nah, dalil dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la yusalli ar-rajulu fi thawbin wahidin laisa ala atiqihi minhu syai'. Janganlah seorang laki-laki salat dengan satu kain yang tidak terlihat sedikit pun di atas pundaknya. Di sini. Ini suatu pembahasan yang unik. Di sini larangan jelas dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jangan seseorang salat dengan satu pakaian tidak ada di atiknya, enggak ada apa-apa. Pundak. Kata Ibnu Qudamah, fa in taraka alaihi syai'an minal libas ajza'ahu wa illam yasturha istidlalan bimafhumil hadis. Kalau dia tutup ini dengan sesuatu dari pakaian, ditutup ininya, maka sah salatnya. Walau tidak disebut dia sedang menutupi, dia tidak sedang memakai apa-apa. Dia cuma nutupin, mungkin pakai sorban atau pakai apa-apa. Maka ini salatnya sah. Wa qala al-qadhi berkata, satrul mankibaini wajibun. Al-qadhi sini al-qadhi Abu Ya'la, beliau berkata bahwa menutup dua pundak adalah wajib dalam salat wajib. Wajib dalam salat wajib. Oke? Dalam salat wajib aja. Dalam salat sunnah menutup ini tidak wajib. Tapi paham gak sih informasi ini Pak maksudnya? Yaitu Nabi SAW melarang antum telanjang pundak, gitu loh. Gak boleh telanjang pundak pas salat fardu. Ini yang disebut oleh sebagian ulama, ini aurat dalam salat yang bukan aurat di luar salat. Aurat dalam salat yang bukan aurat di luar salat. Ya. Kemudian pendapat kedua,
Wa qila yujzi'uhu wad'u khaytin. Ada yang berpendapat meletakkan seutas benang pun sudah mencukupi. Ini pendapat kedua. Oke, anak generating. Jangan pertanyaan begini, Pak. Nih misalnya, anak kisahkan sedikit. Dulu anak punya teman kecil, tapi dia di bawaan 5 tahun atau sekitar itu. Dia anak kecil sih, dari kecil dia namanya disebut godi-godi. Nah, ada teman anak Betawi asli di Kalibata, dia dari kecil itu dipanggil godi-godi. Ya, nggak tahu nama asli aja, anak nggak tahu sampai sekarang. Jangan sampai nama asli Abu Samah taunya itu. Namanya godi-godi, panggilnya godi-godi, nggak tahu nama asli siapa, nggak tahu. Nah, dia itu dari kecil selalu pakai kaos kutang. Ya, kaos yang ini yang satu helai gini doang ini. Kaos dalam. Bukan kaos oblong, bukan kaos apa, kaos kutang yang cuman helai ini gini doang. Oke. Ampe dia remaja, ampe dia agak tua pun dia masih pakai kayak gitu karena udah kebiasaan dari muda, dari kecilnya. Oke. Pertanyaannya ini nih. Dia kalau misalnya sholat fardu, tapi nggak sholat ini orang, ini anak nggak sholat sama sekarang. Kalau misalnya dia sholat fardu tapi pakai kaos kutang, tadi ada 2 pendapat. Dia sholat fardu tapi pakai kaos kutang, yang mana di pundaknya itu cuman seutas tali gitu. Pertanyaannya, sah atau tidak sholatnya? Kalau menurut pendapat pertama, tidak sah sholatnya. Kalau menurut pendapat kedua, sah sholatnya, karena pendapat kedua bilang dia cukup untuk seutas tali aja udah cukup buat dia. Gitu Pak, paham ya? Tapi kalau pendapat pertama enggak, karena ini belum seutas tali, belum menutupi seluruh dari pundaknya. Begitu. Ini laki atau perempuan? Kalau laki aja enggak boleh ya membuka pundaknya, apalagi perempuan ketika sholat. Begitu. Itu kalau sudah baligh dan di sholat fardu. Adapun kalau dia belum baligh dan itu bukan di sholat fardu, maka kalau dia pakai kaos kutang atau bahkan enggak pakai baju atas, maka sholatnya sah. Sholatnya sah gitu Pak. Ya, bisa dicoba Ahmad ya. Bisa dicoba. Kalau misalnya nanti sholat fardu, nanti zuhur, pas sholat fardu nanti pakai bagus. Ntar pas habis ba'diyah zuhur, antum buka kaos, antum sholat nggak pakai kaos. Bisa dicoba, diamalkan nanti. Nanti kalau ditanya, kok antum kayak gini? Sebut nama anak. Ya nanti anak yang dikasusin soalnya. Jadi pas sholat sunnah, kalau dia nggak pakai pakaian atas, kelihatan dadanya, kelihatan ini untuk laki-laki, maka sholat sunnahnya sah. Karena para ulama memahami hadis larangan membuka bahu ini hanya berlaku pada sholat fardu saja. Adapun sholat sunnah itu dibolehkan. Tapi apa ada orang kayak gitu selain Ahmad ya? Apa ada orang kayak gitu? Enggak, insyaallah enggak. Apa ada? Enggak ada insyaallah. Ya enggak ada. Ya enggak ada. Kita udah enggak pernah. Cuman kan kalau di zaman Nabi sangat mungkin untuk ada yang kayak gitu. Sholat sunnahnya dia enggak pakai pakaian itu. Selain mungkin karena panas dan mungkin kultur di zaman ketika itu beda dengan kultur sekarang. Gitu. Ya kalau sekarang misal di Arab aja lah. Orang sholat sunnah terus pakai kaos singlet gitu, apa tank top atau misal itu untuk laki-laki misalnya, dia pakai kayak gitu, ya kira-kira diusir nggak dari masjid? Pasti diusir karena urufnya udah nggak berlaku lagi, nggak ada lagi orang kayak gitu sekarang, nggak ada lagi. Emang ada sih beberapa orang kampung, mungkin India atau Afghanistan atau beberapa orang kampung dari Afrika, kalau misalnya dia sholat dia kebuka karena dia pakai pakaian ihram. Dia sholat dia kebuka ininya nih, namanya ittiba ya. Kebuka, ini kebuka bagian mana sehingga enggak ada penutup ya. Atau dia sholat saking kepanasan, ini ada kalau di Masjidil Haram ada kayak gini. Jadi bagian rida yang buat ihramnya itu pas dia sholat dia taruh gitu. Jadi cuman udah enggak pakai apa-apa, ini aja. Nah dia taruh sholat setelah dia tawaf, yaitu sholat sunnah. Kok ini nggak apa-apa jelas, kok ini.
Jadi jangan heran Pak, kenapa ada pembahasan ini? Ternyata ada aja yang kayak gitu. Walaupun di zaman sekarang orang kita ini nggak bakal kayak gitu. Ya, tapi kalau antum lihat nanti Masjidil Haram, ya mudah-mudahan Allah rezekikan ana dan juga antum untuk kita bisa umrah. Nanti ketika di Masjidil Haram ada orang di tempat tawaf, dia pas sholat 2 rakaat itu nggak pakai baju gitu. Pasti bukan orang Indonesia, itu yakin insya Allah. Ya, biasanya orang Afrika atau orang-orang kampungan ya dari mungkin India atau semisalnya. Nah itu kita bilang ini sholat orang ini sah insya Allah. Ada fikihnya udah dibahas oleh para ulama. Tapi kalau dia sholat fardu kayak gitu caranya, sah atau tidak? Tidak sah. Kata sebagian ulama tidak sah. Namun ada juga ulama lain mengatakan dia sholat tetap sah, namun dia melakukan hal yang haram. Karena sekalipun ini aurat dalam sholat, tapi ini bukan aurat yang tidak membatalkan sholatnya. Artinya gini, kalau misalnya antum tersingkap lagi pakai ini, tersingkap gitu, kebuka bagian punggung antum, pundak antum, terus nggak antum balikin ininya, maka kata sebagian ulama itu tetap sah sholatnya. Ya, tapi sebagai hati-hati, ya tentu kita nggak boleh untuk membiarkan itu kebuka. Wallahu taala alam. Taib, ada pertanyaan sampai sini, ikhwan? Ya, Pak Agung. Rompi yang mana Pak? Itu nggak apa-apa Pak. Oh iya. Taib. Tapi dia pakai dalaman nggak? Nah itu. Itu ada nanti ada di pembahasan berikutnya sebenarnya, itu nanti sebulan lagi insya Allah Pak ya. Sebulan lagi insya Allah. Nah itu dikembalikan di sini ada masalah, yaitu ketika dia sholat di rida atau pakaian atas yang luas pakaiannya, ya, yang luas pakaiannya. Nah, itu kan kelihatan bagian ininya, apa namanya, samping tubuh atau misalnya, ya gitu. Apakah itu membatalkan sholat? Maka Allah alam, yang lebih sahih kalau emang tidak sengaja dengan itu, ya tidak ada maksud, maka insya Allah nggak apa-apa. Karena Rasulullah SAW juga pernah beliau sujud, dan karena yaitu bagian ininya lebar gitu, jadi kelihatan bagian putih ketiaknya itu terlihat, tapi terlihatnya dari jarak khusus, dari angle khusus, maka ini nggak apa-apa ya. Mungkin kalau seperti nggak apa-apa, mudah-mudahan. Cuman kalau misalnya seperti ini sih tentu jangan ya, tapi insya Allah nggak apa-apa dia ya, nggak apa-apa. Di hadis Nabi juga yang dimaksud itu adalah mankib di sini, pundak. Adapun samping itu emang nggak disebutkan dalam hadis. Jadi wallahu alam, mudah-mudahan nggak apa-apa. Hanya hindari pose seperti itu atau gaya seperti itu. Gitu. Ada lagi mungkin? Ya, Pak. Sorban gimana? Kenapa dia? Tapi pakai baju biasa ini. Ya, pakai sorban nggak apa-apa. Cuman ada namanya hadis Rasulullah SAW anis sadel. Rasulullah SAW melarang melakukan sadel. Nah, sadel ini para ulama beda-beda pandangan mengenai apa maksud dari sadel. Ada sadel mengatakan orang pakai sorban atau pakai semisalnya yang dia itu cuman satu doang dijulurin dan satu yang enggak gitu. Ya, tapi ala kulli hal kalau pakai sorban itu nggak masalah. Nggak ada masalah pakai sorban. Kenapa emangnya Pak? Enggak sunnah, enggak makruh, enggak wajib, enggak apa. Dia mubah-mubah aja. Tapi dia baru bisa disebut sunnah ketika apa? Ketika kalau dengan sorban itu antum merasa lebih khusyuk sholatnya, maka silakan, itu menjadi sunnah. Sunnah di sini maksudnya mustahab, dianjurkan. Karena untuk mendukung perasaan lebih dekat pada Allah, ya nggak apa-apa. Ya, jadi nggak apa-apa itu. Seperti misalnya nih, orang sholat pakai celana biasa, dengan dia kalau pakai sarung itu beda rasanya. Kalau buat sholat, kalau buat ngantor pakai sarung nggak enak, tapi pakai celana enak. Tapi kalau buat sholat pakai celana biasa aja, tapi pakai sarung
kerasa banget nuansanya, maka berarti buat dia lebih dianjurkan pakai sarung. Jadi itu preferensi aja Pak, kearifan lokal dan juga preferensi pribadi gitu. Coba misalnya Ahmad, antum kalau sholat pakai sarung sama pakai celana lebih kerasa, sholatnya lebih kerasa mana enaknya? Sarung. Nah berarti lebih dianjurkan kalau antum pakai sarung begitu. Tapi kalau antum pakai sarung karena nggak biasa pakai sarung, kaku gitu, terus pas pakai sarung, pas sholat lagi pakai sarung, rasanya janggal, aneh, maka nggak recommended. Jadi apa-apa pakaian yang tidak haram, yang itu memotivasi antum dalam sholat, maka itu lebih dianjurkan. Sampai sebagian ulama bilang sebagai bentuk berhias ke masjid atau ke sholat, dianjurkan pakai peci. Dianjurkan pakai peci karena itu menghadirkan nuansa yang lebih dan akhlak yang lebih, maka dianjurkan gitu. Begitu juga sorban. Nah sorban, kalau misalnya seseorang dia dengan sorban lebih merasa dekat saat sholatnya, maka itu lebih afdol selama tidak ada ujub atau libasus syuhrah, pakaian yang membuat dia ditunjuk sama orang-orang gitu. Begitu, maka itu bagus kalau pakai sorban seperti itu. Sebagaimana kiai-kiai, ustaz-ustaz. Tapi kalau dengan sorban itu dia ada ujub dan dia merasa bakal terbedakan dengan orang lain, maka ini malah menjadi haram. Bukan haram di sorbannya, hatinya itu harus dibenerin dulu. Begitu. Seperti itu, wallahu a'lam. Ya begitu Pak Nur. Oke, kita cukup. Oh ya, fadhal. Ya. Dia lebih ke uruf ya, bukan ke syariat. Awalnya lebih ke uruf ya, kearifan lokal aja. Dan urufnya dari kaum muslimin dari zaman dahulu sampai sekarang itu, dia ketika sholat memang mengenakan penutup kepala. Riwayat yang tentang Nabi atau para sahabat menutup kepala atau tidak, Anda belum bisa jawab sekarang. Tapi memang para ulama menganjurkan untuk memakai penutup kepala ketika dia sholat atau ke masjid. Nah, adapun bentuk-bentuknya, maka itu dikembalikan kepada uruf juga, baik uruf zaman atau uruf tempat. Ya, uruf zaman atau uruf tempat. Ya, begitu dikembalikan. Kalau dia pakai belangkon dan secara uruf itu baik-baik saja untuk ibadah, maka nggak apa-apa. Ya, kalau dia pakai peci, semi topi, kalau urufnya itu udah biasa hal itu nggak masalah, maka nggak masalah. Ya. Tapi kalau dipakai topi sekali, pakai uruf itu kembali ke uruf, Pak. Coba di sini, orang Arab kadang ada yang sholat dia pakai topi. Topi ini dibelakangin. Terus sholat Allahu Akbar. Di barat juga ada yang kayak gitu. Sholat topinya dibelakangin. Allahu Akbar. Topinya ada ininya, ada apanya? Ada kanopinya itu, gitu. Nah, di belakangin, terus Allahu Akbar, dan di situ biasa bagi mereka, baik-baik aja. Nah di kita nggak biasa, enggak, jangan. Nah sekarang ada orang masuk musim-musim terus topi di belakangin, kan bagi kita nggak sopan, maka dikembalikan kepada uruf itu. Di kita tahunya peci seperti ini, atau kalau peci hijrah kata mereka, yaitu ada yang ininya kayak topi, tapi satunya polos, maka itu juga nggak apa-apa insya Allah. Dan itu dikembalikan kepada uruf tempat atau uruf zaman ketika itu, karena antar zaman beda-beda juga, seperti itu. Selama itu bukan libasus syuhrah, yaitu pakaian yang dia tuh jadi populer dengan itu, pakaian yang dia menjadi sombong atau dia menjadi orang yang tunjuk dengan itu. Kayak sebagian orang yang pakai peci itu panjang itu 1,5 meter, itu ada tuh. Nah, kalau yang ini nggak boleh kalau ini. Bukan karena zat bahan topinya, bukan, tapi karena ini syuhrah, ini pakaian yang kebesaran, ini pakaian yang membuat dia itu seolah-olah pengen ditunjuk sama orang. Itu nggak boleh. Lagi pula itu bakal mengganggu orang. Coba kalau dia sholat di saf kedua, dia ruku udah nyundul orang gitu kan, iya gitu, repot. Dia kalau saf pertama
kena tembok dong. Ntar pas dia masuk palanya keikut gitu ya. Jadi hal seperti malah nggak boleh yang seperti itu ya. Baik, mungkin kita cukup insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.